Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan dan di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone dari Tecno yaitu Tecno Pova Neo nih guys. Nah, smartphone ini tuh baru aja dirilis ya atau bisa dibilang baru launching sekitar semingguan yang lalu di tanggal 17 Januari. Nah, karena saya udah buatin video unboxingnya, jadi sekarang saya mau coba tunjukin ke kalian bagaimana experience atau pengalaman saya ketika saya bermain game di smartphone Tecno Pova Neo ini. Karena mungkin aja kalian tertarik buat beli smartphone ini, tapi kalian penasaran bagaimana performanya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu sedikit soal spesifikasinya ya guys ya. Untuk spesifikasi dari smartphone ini itu dia masih menggunakan chipset dari MediaTek yaitu seri Helio G25. Ya, walaupun seri Helio G25 saya rasa kalau kita ajak buat main game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile, seharusnya ini masih bisa kalian mainkan. Jadi di video kali ini saya mau coba mainin dua game tersebut ya, game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Jadi untuk game Genshin Impact-nya saya rasa nggak playable di smartphone ini. Yuk, biar nggak makin kelamaan kita langsung aja ke game yang pertama yaitu game Mobile Legends nih guys. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam lobby game Mobile Legends ya, tapi sebelum saya lanjutin ke gameplaynya buat ngelihat bagaimana performanya, di sini saya mau coba kasih lihat dulu ke kalian guys buat settingan grafis yang bisa kita dapetin. Nah, kalau kalian lihat untuk settingan grafisnya ini kita bisa setting di yang high atau tinggi dengan fitur refresh rate atau high frame rate-nya ini sepertinya on ya di yang tinggi kayak gini guys. Jadi ini bisa dibilang cukup aman lah ya seharusnya karena untuk secara defaultnya di smartphone ini sudah terunlock seperti ini. Oke, di sini saya untuk outline-nya saya aktifkan aja supaya kita bisa benar-benar lihat secara optimal bagaimana performa dari smartphone Tecno Pova Neo ini. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke mode ranked-nya guys. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplay Mobile Legends-nya dan di sini saya menggunakan Hero Lancelot ya guys ya. Tapi di sini kita setting dulu untuk direction move-nya ini kita setting di fix dulu ya guys ya. Kita lihat. Ya, sudah saya set di posisi tetap ya atau saya fix positionin biar lebih enak lagi ya movementnya karena nggak lari-lari gitu guys. Jadi tetap di sini. Dan ya kita langsung aja lanjut buat lihat bagaimana performa smartphone ini kita ajak buat main game. Oke. Ingat ya ini di settingan yang tertinggi ya tadi ya guys ya. Settingan tertinggi dengan high frame rate-nya on. Kalian bisa lihat tadi ya, maksud saya yang high juga gitu guys. Ya, untuk pergerakannya sendiri sih memang agak sedikit kayak delay gitu ya guys ya untuk grafisnya. Oke. Tapi sejauh ini masih saya rasa cukup playable buat dipakai main. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Ketika movement masih cukup smooth buat dipakai. Hanya kadang-kadang aja agak kerasa delay guys. Oke, jadi guys ini udah menit ke-7 ya di game Mobile Legends-nya dan ya saya cepetin aja sampai ke menit ke-7. Dan sejauh ini feel-nya itu saya rasa masih cukup baik ya guys ya, walaupun memang ada beberapa scene yang smartphone itu berasa kayak keteteran ya buat nampilin grafisnya. Tapi ya saya rasa sih maklum aja karena memang smartphone ini hanya menggunakan chipset MediaTek Helio G25. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya seperti apa nih guys. Ya, ternyata hilang ya Mia-nya. Tapi ya memang saat scene seperti tadi ini benar-benar kelihatan kurang smooth ya guys untuk grafisnya. Oke, ini udah di menit ke-14 di game Mobile Legends-nya guys, dan sejauh ini saya bisa bilang ya untuk performa smartphone ini buat dipakai main game di grafis tertinggi ya saya rasa agak kurang playable ya sejauh ini yang saya rasa, walaupun memang masih cukup lumayan ya untuk grafisnya. Cuman kalau misalkan memang kalian ingin mendapatkan experience yang lebih smooth lagi, kalian bisa atur aja di yang rendah atau yang mediumnya guys, karena saya rasa untuk yang tinggi ini ya walaupun memang bisa guys, cuman pastinya agak sedikit ada beberapa yang bikin kalian mungkin ngerasa nggak nyaman kayak gitu guys. Dan setelah ini saya mau coba buat mainin smartphone ini untuk main game PUBG Mobile ya guys ya, mungkin di mode team deathmatch aja.
Ya, jadi guys, di sini kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya, dan sebelum kita lanjut main, di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian buat settingan grafisnya yang bisa kita pakai di smartphone ini. Ya, kalau kalian lihat untuk settingan grafisnya ini hanya mentok di smooth medium aja, dan kemudian untuk yang balance-nya juga di medium. Kita coba di yang HD dan nggak bisa ya guys ya. Jadi kita setting di smooth medium aja dengan filter yang soft. Nah, jadi di sini kita bakal mainin satu game team deathmatch saja biar nggak kelamaan, dan ya kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya dan kita lanjut aja main ya guys ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa nggak bisa, maksud saya kenapa nggak saya coba buat aktifin giroskopnya? Karena smartphone ini nggak punya sensor giroskopnya ya guys ya, jadi nggak saya setting. Nah, buat ngebuktiinnya saya coba cari ya untuk settingan giroskopnya. Sebentar guys, ini tampilan interface-nya baru soalnya, jadi agak bingung juga ya saya buat ngaktifinnya. Nah ya, kalian bisa lihat ya nih, ketemu untuk menu giroskopnya, dan ketika saya tap ini nggak bisa tuh guys ya, karena memang nggak ada sensor giroskopnya. Kalau gitu kita langsung lanjut main aja ya di game team deathmatch-nya ini guys. Oke. Ya, untuk impresi awal saya sih soal smartphone ini dipakai main game kayak gini ya masih cukup lumayan playable lah ya buat dipakai main team deathmatch kayak gini. Yang terpenting bahkan sejauh ini ya di game Mobile Legends tadi juga udah kita coba sama-sama ya, kita lihat bagaimana performanya. Itu untuk sensitivitas layarnya saya rasa cukup baik guys, walaupun ya memang masalahnya hanya ada sedikit-sedikit di bagian grafisnya. Jadi performa grafisnya memang menurut saya agak kurang nih guys. Tapi kalau untuk visual gambarnya saya rasa ini udah cukup tajam, walaupun resolusinya masih SD plus saja. Dia nggak lihat saya ternyata ya guys ya. Oke, kita lanjut. Oke. Ya, lagi-lagi kalau ngomongin soal kualitas visual, saya rasa resolusi SD Plus-nya ini nggak ada masalah ya guys ya. Tapi memang untuk performa grafisnya, walaupun saya masih bisa bilang di settingan smooth medium ini cukup playable, tapi memang masih ada beberapa kali frame drop yang terjadi di smartphone ini, dan menurut saya itu wajar ya, karena chipsetnya lagi-lagi smartphone ini hanya dibekali chipset MediaTek Helio G25 guys. Ya, skornya sendiri ini 2734, sepertinya kita akan kalah ya, karena memang dari tadi saya juga nggak fokus mainnya. Jadi saya rasa itu aja guys yang bisa saya kasih lihat ke kalian soal performa smartphone ini kalau kita ajak buat main game. Tadi kita udah coba buat main game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Dan kesimpulan saya soal smartphone ini ya, walaupun nggak bisa diajak main game Genshin Impact tentunya ya, saya rasa ya untuk sebuah smartphone di harga 1,7 jutaan, ya smartphone ini cukup menghibur lah ya, masih bisa dipakai buat main game seperti PUBG Mobile dan juga Mobile Legends tadi. Jadi kalian tinggal atur aja atau sesuai kebutuhan kalian untuk settingan grafisnya nantinya guys, supaya kalian bisa mendapatkan pengalaman bermain game yang lebih baik lagi. Ya, jadi guys, saya rasa itu aja yang bisa saya kasih lihat ke kalian soal performa dari smartphone Tecno Pova Neo ini ketika kalian mau pakai buat bermain game. Dan sekali lagi ya, ingat smartphone ini smartphone 1 jutaan yang menggunakan chipset seri MediaTek Helio G25. Jadi jangan kalian paksain kalau misalkan memang performanya kurang nyaman ya buat dipakai main game. Jadi kalian sesuaiin settingan grafisnya ataupun hal apapun yang bisa meminimalisir penggunaan berat di smartphone ini. Dan seperti biasa guys, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.